Salam pendengar setiap podcast Roda Ceria dimanapun saudara berada. Salut banget nih buat Roda Ceria yang tetap nekat ya mau membelah belantara Borneo. Beneran salut ini mah. Nggak semua orang loh, apalagi di usia yang katanya sangat matang gitu ya, punya nyali buat ya bikin rencana segila ini. Iya kan? Nembus Borneo naik motor itu, aduh, bukan kaleng-kaleng euy. Betul. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas nih rencana luar biasa dari klub motor Roda Ceria. Siap. Mereka mau gaspol buat ekspedisi di Borneo 2025. Ini bukan sekedar touring biasa loh ya. Ini misi menantang maut. Maksudnya menantang diri. Bisa jadi dua-duanya sih. Bener. Kita ngomongin 6 bapak-bapak kece nih. Motornya aja udah warna-warni kayak pelangi. Ada Silgenda tuh, Yamaha RX King. Oh ya, si Raja. Ada Honda Adeva yang kekinian banget. Ada Honda CB yang gagah. Terus ada juga nih si biang keroknya, Kawasaki Ninja SS. Nah, itu dia. Rencana gila pertama mereka ini, coba bayangin aja. Mau melibas lebih dari 1.000 kilometer. Gokil. Dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Barat. Ini kalau iseng didaftarin, bisa pecah rekor muri nih. Rekor apa tuh? Kategori perjalanan ekspedisi terpanjang, sekecamatan Bojong. Bisa jadi, bisa jadi. Rekor tingkat RT RW juga mungkin masuk ya. Banget. Tapi temanya itu loh, keren. Di Borneo membuat rider Born to be Neo. Filosofis banget ya. Kayak mau terlahir kembali gitu ya. Mirip lebaran dong, suci lagi. Iya, pas banget. Rencananya kan pertengahan Oktober 2025. Katanya sih biar hutannya udah nggak ngebul lagi habis kemarau. Masuk akal. Oke. Kenalan dulu yuk sama pasukan berani matinya ini. Ada Bro Sumarsono, sang komandan, ketua rombongan, bawa si biru kesayangannya. Si biru ya, oke. Terus ada Bro Mamat, ini menteri keuangannya nih, bendahara, bawa si Bagong. Si Bagong, namanya unik-unik ya motornya. Banget. Jangan lupakan Bro Dance, kapten rombongan yang gagah. Motornya si Black Mystic. Wow, Black Mystic namanya aja udah bikin merinding ya. Cocok buat jelajah Borneo ini. Iya kan? Lanjut lagi, ada Bro Guh. Nah, ini dia yang paling modis nih. Pengatur gaya sekaligus juru kamera. Motornya si hitam dan melesat. Si hitam dan melesat, keren. Terus, ada tamu spesial, Bro Johan. Statusnya tamu undangan VIP. Motornya si hitam dari dealer. Wih, masih bau pabrik dong ini. Penasaran, motor apaan? Masih baru berarti ya? Kayaknya sih gitu. Nah, dan yang terakhir tapi perannya paling krusial nih, Bro Ahong. Ah, si Ceng Ahong, oke. Jabatannya mentereng, Speed Limit in Charge. Bawa motor apa coba? Apaan tuh? Kawasaki Ninja SS, si merah dan melesat. Hah? Serius? Ninja SS disuruh jaga speed limit? Iya, tugasnya jaga kecepatan biar sesuai SNI. Ini ironi tingkat dewa banget gak sih? Motor paling beringas disuruh jadi polisi tidur berjalan? Ini mah ujian kesabaran level tertinggi buat Bro Ahong ini. Semoga kuat iman ya. Nggak hilaf ngebejek gas ninjanya pas lagi tugas negara. Oh iya, Ceng Ahong, punten pisan euy kalau di analisa sebelumnya kita sempat ngeremehin si merah. Hampura ya, maafkan. Salam ngengeng untuk semua pendengar setia podcast Roda Ceria dimanapun Anda berada. Oke, mari kita bongkar habis-habisan rencana yang, ya ampun, bikin geleng-geleng kepala ini. Nah ini dia. Dari mana sih ide gila ini muncul? Katanya bukan dari wangsit kan? Bukan dong. Katanya sih tercetus pas lagi ngopi-ngopi cantik gitu di coffee morning mereka. Tiba-tiba ada yang celetuk, gimana kalau kita taklukkan jantung Borneo? Wah, langsung gitu aja? Iya, konsepnya itu panggilan jiwa ke paru-paru dunia katanya. Waktu ide itu dilempar, suasana langsung hening sesaat. Tapi mata semua anggota langsung berbinar. Kayak nemu harta karun. Jiwa petualangnya langsung bergejolak gitu. Nah, ini yang menarik. Semangat komunitas atau brotherhood mereka ini kelihatan solid banget ya. Iya, kelihatan kompak. Perjalanan ribuan kilometer, nembus hutan belantara, kondisi nggak pasti, itu butuh ikatan batin yang kuat banget. Bukan cuma sekedar temen ngompi ini mah, udah kayak saudara seperjuangan. Betul. Pengalaman kayak gini yang bakal jadi lem perekat persaudaraan mereka seumur hidup, asli. Setuju pisan. Tapi, di balik semangat membara ini, ada drama rumah tangga ternyata.
Oh ya, drama apa lagi nih? Salah satu anggota kunci, si Om Begeng, gagal dapat tiket berangkat. Hah? Kenapa tuh? Gara-gara nggak lolos ujian paling sakral di Roda Ceria, SIM. SIM. Bukannya semua udah punya SIM? Eits, bukan surat izin mengemudi loh ya, tapi surat izin maitua, alias izin dari istri tercinta. Astaga, SIM Maitua. Jadi, Roda Ceria ini rider takut istri dong ya? Makanya, itu julukan kehormatannya. Ternyata izin istri lebih sakti dari SIM internasional ya. Gila sih. Kegagalan Om Begeng ini jadi bukti nyata kalau rintangan terberat para rider ini seringkali bukan di tikungan tajam Kalimantan, tapi di negosiasi alot di meja makan rumah. Betul banget. Padahal Om Begeng ini aset berharga loh buat tim. Dia itu terkenal sebagai tukang bacot level 9, juara bertahan pengusir kantuk di Intercom. Oh, yang suka ramein grup itu ya? Iya, bayangin aja rute 2.220 km, pasti ada momen ngantuk parah kan? Nah, celotehan Om Begeng yang kadang ngawur tapi lucu itu yang bisa bikin melek lagi. Bikin suasana tetap cair pas badan udah pada remuk redam. Itu skill langka, Tangan besar dong buat tim kalau gitu, rugi banget ya. Banget. Belum lagi soal perut. Namanya benggeng, tapi nafsu makannya kayak kesatria baja hitam. Sekali mampir warung, bisa ludes 20 biji cilok, 2 mangkok mie rebus pakai telur, plus 3 bungkus marimas. Seriusan? Sebanyak itu? Gila makannya. Beneran, kebayang gak sih? Pasti nanti di jalan pada kangen sama suara bacotnya dia, sama porsi makannya yang ajaib itu. Aduh, geng-geng. Oke, mari kita bedah sedikit nih. Strategi mendapatkan SIM Maitua yang ternyata lebih rumit dari strategi perang Napoleon. Kalau kita lihat polanya ya, ada beberapa kunci nih. Apa aja tuh? Kasih bocoran dong. Pertama, yakinkan istri soal keamanan. Kasih lihat rencana perjalanan super detail, itinerary per jamnya gimana, bukti motor udah diservis total sampai kinclong, bawa P3K lengkap, flat tire kit, jas hujan anti badai. Oke, persiapan matang ya. Terus janji suci buat kasih update lokasi via WhatsApp tiap beberapa jam sekali. Biar istri di rumah tenang nggak mikir macam-macam gitu. Itu baru satu, masih ada lagi. Berat juga ya perjuangannya. Masih dong, berat emang. Kedua, strategi kompensasi. Ini prinsip ganti rugi waktu dan perhatian. Janjikan me time berkualitas buat istri pas kita pulang nanti, bebas mau nyalon, spa, atau belanja sepuasnya. Wah, langsung luluh itu sih. Belum tentu, langsung booking tiket liburan keluarga buat setelah touring. Dan yang paling penting, sebelum berangkat, pastikan 100% pekerjaan rumah tangga beres. Cuci piring, ngepel, buang sampah, mandiin anak kucing, semua kelar. Jangan sampai ninggalin bom waktu di rumah. Ampun DJ, repot amat ya jadi rider roda ceria. Ada lagi nggak jurus pamungkasnya? Ada strategi ketiga, persuasi emosional, alias jurus rayuan gombal tingkat tinggi. Bilang ke istri kalau touring ini penting buat stress relief, biar pulang nanti jadi suami yang lebih sabar, lebih penyayang, nggak gampang marah cuma gara-gara remote TV hilang. Hahaha, ngeles level dewa ini. Kaitkan sama tema Born to be Neo. Bilang ini perjalanan spiritual buat jadi pribadi yang lebih baik. Gunakan bahasa sehalus sutra. Mohon doa restu ya Mas Sebeb. Bukan aku izin pergi ya. Terus bilang kalau doa istri itu jimat paling ampuh. Kayak safety teddy bear di jalan. Cahker, jago banget ya modusnya. Tapi kayaknya ada satu syarat terakhir yang paling menentukan ya, yang mungkin bikin Om Begeng gagal total. Nah, ini dia. The ultimate requirement. Pamungkasnya. Kalau mau peluang ACC 100% tanpa drama, siapkan dan segera transfer dana siaga darurat DSD. Berapa tuh? 3 atau bahkan 4 kali lipat dari biasanya ke rekening istri. Dijamin langsung dapat restu plus bonus senyum manis seminggu. Bingo, ini dia tersangka utamanya. Jangan-jangan Om Begeng bukan gagal di rayuan, tapi dompetnya lagi tipis, nggak sanggup nebus DSD. Bisa jadi. Kemungkinan besar begitu. Kasian bener nasibmu, geng. Turut berduka cita ya. Jadi, selamat buat para anggota Roda Ceria yang berhasil lolos seleksi alam ala istri ini. Ujian terberat udah kalian lewati, bahkan sebelum ban motor menyentuh aspal Borneo.
Salam ngengeng lagi nih pendengar setia. Oke, sekarang kita masuk ke medan perangnya nih. Kita telusuri rute epik yang udah mereka rancang. Infonya dari catatan di blog Agus Universum, perjalanan ini bakal dimulai dari Bati-Bati, Kalimantan Selatan. Dari Bati-Bati mereka bakal melintasi jembatan Barito yang ikonik itu. Keren tuh jembatan. Iya, gede banget ya. Setelah itu siap-siap masuk perbatasan Kalsel menuju Kalteng. Nah, di sini ada ritual penting, mundurin jam 1 jam. Karena masuk zona waktu Indonesia Barat atau WIB. Jangan sampai salah hitung waktu sholat nanti. Nah, itu penting tuh. Lanjut terbang ke Kapuas, kota di pinggir sungai. Katanya sih, di sini ada bonus pemandangan. Cewek-cewek lari pagi. Ah, dasar bapak-bapak roda ceria. Matanya ya. Terus ke Pulang Pisau, lewat jalan layang panjang di atas rawa. Katanya pemandangannya cakep banget di situ. Akhirnya mendarat di Palangkaraya, ibu kota Kalteng. Dari Palangkaraya, perjalanan berlanjut ke Kasongan. Nah, ini dia surganya para pecinta durian. Wajib mampir ini mah. Oh ya, enak banget ya durian sana. Katanya sih dagingnya tebel, manis, legit. Wajib hukumnya mampir buat pesta durian di sini. Tapi ingat, habis makan durian efeknya ngantuk berat. Jangan sampai ketiduran di motor. Bahaya. Bener juga. Setelah perut kenyang durian, gas lagi ke Sampit, terus Pangkalan Banteng, sampai ketemu Simpang Runtuh. Ini pertigaan krusial nih. Kenapa krusial? Kalau lurus terus ke Pangkalan Bun, kalau mau ke Kalbar harus belok kanan. Dan dari sini, perjuangan masih panjang banget katanya. Sekitar 300 km lagi. Masih jauh ya? Oke. Lanjut ke Pangkalan Bun, terus masuk ke Nangabulik di Kabupaten Lamandau. Ini titik penting banget karena kemungkinan besar SPBU terakhir sebelum masuk hutan belantara ya di sini. Wah, harus isi full tank berarti ya? Plus jerigen? Wajib, isi penuh tangki plus jerigen cadangan. Setelah Nangabulik, jalanan bakal makin sepi, makin menantang. Sampai akhirnya ke Kudangan, semacam pos peradaban terakhir sebelum benar-benar masuk jalur menuju perbatasan Kalteng-Kalbar. Nah, justru di jalur sepi Kudangan ke perbatasan ini, katanya pemandangannya paling juara. Ini baru the true face of Borneo. Pegunungan, hutan lebat yang masih perawan. Indah banget pasti ya. Tapi Ada tapinya. Keindahan ini datang sepaket sama bahayanya. Jalurnya itu naik turun gunung kayak roller coaster. Kiri kanan jurang menganga katanya lebih dalam dari luka hati ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. aduh, ngeri amat. Tikungannya juga setajam silet. Bahkan lebih tajam dari omongan debt collector pas tanggal tua. Wajib fokus tingkat dewa ini mah. Nggak cuma jalanan yang bikin deg-degan, ada juga bumbu mistisnya nih. Siap-siap masuk zona ghostly road ethics ala Borneo. Wah, mulai nih yang seru. Ada beberapa titik yang konon katanya cukup angker. Misalnya Bukit Lampean, itu jalur antara Kalteng-Kalbar. Banyak cerita soal penampakan atau suara-suara aneh di malam hari. Iya sering dengar juga. Terus pohon-pohon raksasa yang udah tua banget, apalagi yang ada kain kuning melilit, itu dianggap ada penunggunya. Etikanya jangan iseng berhenti atau buang air sembarangan di dekatnya. Oke, catat. Daerah perbatasan antar provinsi juga katanya punya aura beda, apalagi pas waktu maghrib tiba. Suasananya langsung berubah drastis gitu. Belum lagi legenda kota gaib Saranjana yang udah terkenal seantero Kalimantan. Oh, Saranjana. Iya. Konon katanya kalau lagi riding sendirian malam-malam, terus dari jauh lihat kelip lampu atau denger suara keramaian, padahal nggak ada kampung. Bisa jadi itu penampakan Saranjana, merinding asli. Nah, yang menarik di sini adalah adanya semacam adab berdialog dengan alam gaib yang dipercaya masyarakat lokal. Intinya kita ini tamu di rumah mereka, jadi harus sopan santun. Gimana tuh adabnya? Menunjukkan kita sadar posisi sebagai pendatang. Oh, gitu ya. Terus ada pantangannya juga kan? Iya, penting banget ini. Dilarang keras ngomong sompral, kasar, atau mengeluh berlebihan tentang kondisi jalan atau cuaca. Terus, kalau lihat sesuatu yang aneh, jangan nunjuk pakai jari telunjuk. Katanya kurang sopan. Lebih baik pakai jempol atau dagu. Oke, pakai jempol atau dagu ya. Kalau kebelet pipis di tengah hutan, ya permisi dulu lah. Konon kalau melanggar adab ini akibatnya bisa macam-macam. Dari motor mogok tanpa sebab sampai disasarin. Muter-muter di jalan yang sama. Waduh, repot juga ya kalau disasarin. Ini si Brodens yang bawa si Black Mystic. Kalau ditaruh paling belakang pas lewat jalur angker, jangan-jangan motornya jadi tambah mistik beneran?
Atau malah ridernya yang pingsan duluan? Bisa jadi, semoga mentalnya sekuat akura mistik motornya ya. Intinya sih hormati alam dan kepercayaan lokal. Insya Allah perjalanan lancar jaya. Salam ngeeng lagi brosis. Nah, ini baru bagian serius tapi tetap gila. Kita bedah manajemen perjalanan sama logistik tempur mereka. Lihat catatan revisi D1 aja udah bikin ngos-ngosan. Beneran? Kayak gimana tuh? Ini bukan touring santai ke puncak, ini endurance challenge level monster. Total jarak tempuh 1.103 km, plus 355 km rute opsional. Harus kelar dalam 3 hari. Dan 3 hari, 1000 kilo lebih. Gila sih, ritme perjalanannya tuh udah kayak pasukan khusus lagi latihan. iya kan? Lihat aja, hari ke-1, Sabtu 18 Oktober, target 463 km dalam 12 jam. Start jam 7 pagi, finish jam 7 malam. Waktu istirahat totalnya cuma 2 jam 55 menit. Dikit banget itu istirahatnya. Itu pun dipecah jadi istirahat-istirahat pendek 15 menitan buat isi bensin atau sekedar lurusin pinggang, plus 1 kali isyoma. Ritme tempurnya udah jelas, gaspol 1,5–2 jam, reload 15 menit, hajar lagi. Gitu terus. Makanya SOP mereka juga kayak militer ya, disiplin baja. Ada protokol trouble yang bunyinya nyelekit banget. Jika ada motor yang mengalami trouble, rombongan tetap jalan. Sadis kan? Nggak ada cerita nungguin temen mogok rame-rame. Yang bertugas jadi sweeper yang ngurusin. Sisanya wajib gas terus buat secure checkpoint berikutnya. Efisiensi waktu jadi dewa di sini. Penekanan pada kemandirian individu juga kuat banget ya. Di SOP tertulis, upayakan setiap motor menggunakan aplikasi Google Maps. Antisipasi apabila terpisah, dapat mandiri. Betul. Ini menegaskan kalau setiap rider punya tanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Bukan lagi touring manja yang semua diurusin, tapi lebih ke survival bareng dengan aturan main yang ketat. Nah, soal logistik, ini ada drama perang dua dunia karena motornya campur aduk. Ada kubu 4 tak modern Honda ADV 160cc CB 150R yang kayaknya lebih kalem. Iya, lebih anteng ya. Sama kubu 2 tak legendaris Yamaha RX King Kawasaki Ninja 150cc yang terkenal ngebul dan butuh perhatian ekstra. Nah itu dia, si Raja sama si Ninja. Betul, ini bukan cuma soal beda suara knalpot doang. Ini soal persiapan logistik yang bumi dan langit bedanya. Tim 2 tak tuh udah kayak bawa bengkel berjalan di tasnya. Bawa apa aja emang? Oli samping, bisa bawa 3 botol, belum oli campur, ban dalam cadangan, tali kopling, rantai 1 set, busi serep. Pokoknya mereka siap tempur habis-habisan, siap perang. Wah, lengkap bener. Sementara tim 4 tak bawaannya lebih simple ya. Cukup intercom buat gosip, jaket biar gaya, sama jas hujan aja cukup kayaknya. Ya, kurang lebih gitulah. Ini kayak cerita aset versus liabilitas berjalan di tengah hutan Kalimantan. Yang satu butuh dirawat ekstra, liabilitas. Yang satu lebih mandiri, aset. Bisa jadi, bisa jadi. Yang modern mungkin menawarkan kenyamanan dan efisiensi, tapi yang klasik 2 tak ini punya pesona dan ketangguhan tersendiri. Meski ya itu, butuh sesajen lebih banyak. Nah, ngomongin logistik, ada lagi nih, perang logistik BBM. Rute Trans Kalimantan ini terkenal kering SPBU. Jarak antar pom bensinnya itu bisa bikin nangis Bombay. Seberapa jauh memang? Ada yang 105 km, 94 km, 98 km, 89 km, bahkan ada yang sampai 104 km baru ketemu SPBU lagi. Buset dah. Itu kalau kehabisan bensin di tengah anta berantah gitu gimana ceritanya? Udah kayak mimpi buruk jadi kenyataan. Makanya, rencana mereka bawa mobil storing itu loh, mobil pendukung atau evakuasi, plus 3 jerigen masing-masing 10 liter, itu bukan gaya-gayaan, tapi kebutuhan vital, wajib itu. Oh, pantesan. Mobil storing ini fungsinya double, buat derek kalau ada motor yang KO, sekaligus jadi pom bensin berjalan. Buktinya, di itinerary hari kedua itu ada jadwal eksplisit isi bensin jerigen dan isoma. Terus ada lagi, isi bensin jerigen dan istirahat. Wah, detail banget ya rencananya. Ini nunjukin mereka sadar betul ancaman kehabisan bahan bakar di jalur neraka ini. Gila, persiapannya mateng banget. Salut buat tim Advance yang udah survei duluan dan ngurusin pengiriman motornya juga. Kelihatan banget ini direncanain serius, nggak asal gas. Salam ngengeng para petualang. Sekarang kita bahas tantangan sesungguhnya di lapangan nih. Kondisi jalanan dan penduduk asli Rimba, Kalimantan. Nah, anatomi jalan Trans Kalimantan ini memang unik dan menantang banget. Jangan bayangin cuma aspal mulus kayak di Tol Cipali ya. Lupakan. Jauh beda ya? Jauh.
Di sana bakal ketemu jalanan kerikil atau tanah merah yang kalau diguyur hujan bisa berubah jadi bubur coklat licin mampus. Ada juga jalan di atas lahan gambut yang permukaannya bergelombang kayak ombak laut, naik turun gak jelas. Bener-bener uji keseimbangan dan kesabaran itu. Guyang dompret dong ya di motor. Banget. Belum lagi jebakan amblesan mendadak di tengah jalan yang kelihatannya mulus. Tiba-tiba jeglong gitu aja. Itu bahaya laten. Dan jangan lupakan festival jembatan. Bakal ada ratusan jembatan yang dilewatin katanya. Ratusan? Banyak amat. Iya, mulai dari yang beton megah membentang gagah di atas sungai besar kayak Kapuas atau Barito, sampai jembatan kayu ulin yang sempit, reyot, dan berderit ngeri pas dilewatin motor di atas sungai kecil. Itu mah bukan cuma lewat jembatan, tapi uji nyali sekalian. Asli, itu bikin deg-degan pasti. Selain kondisi jalan, siap-siap juga menghadapi audit dadakan dari fauna lokal. Audit gimana maksudnya? Iya, bakal sering ketemu sapi lagi bengong santai di tengah jalan. Atau rombongan babi hutan nyebrang tanpa permisi. Hati-hati juga sama biawak atau monitor lizard ukuran jumbo yang suka berjemur di aspal panas. Dari jauh mirip potongan ban bekas. Pas dekat baru kelihatan gerak, bikin kaget. Astaga, biawak segede ban. Bisa jadi, monyet-monyet usil di pinggir jalan juga siap menyambut dengan atraksi mereka. Kadang lempar apa gitu. Tapi ada juga momen magisnya kan kalau lagi hoki. Nah, itu dia. Bisa aja lihat sepasang burung enggang atau rangkong yang eksotis itu terbang melintas di atas kepala. Pemandangan langka yang katanya bawa keberuntungan menurut kepercayaan masyarakat Dayak. Keren banget pasti. Wah, mantap tuh kalau bisa lihat. Nah, tantangan non-fisik lainnya adalah cuaca. Mereka berangkat pertengahan Oktober 2025 kan? Menurut data BMKG, periode Oktober-November itu potensi puncak musim hujan di wilayah Kalsel, Kalteng, dan Kalbar. Waduh, musim hujan dong itu. Iya, artinya kemungkinan besar mereka bakal sering ketemu hujan. Dari gerimis manja sampai hujan lebat yang bikin jarak pandang nol. Bikin repot pasti. Wah, hujan deras di tengah hutan gitu pasti repot banget ya. Udah dingin, jalan licin, baju basah kuyup. Banget. Hujan deras itu nggak cuma bikin basah kuyup, tapi bisa nguras stamina drastis. Udara dinginnya bisa nusuk sampai tulang, apalagi kalau kondisi badan lagi capek. Belum lagi tantangan navigasi kalau hujan badai. Sinyal gimana sinyal? Nah, itu dia masalahnya. Sinyal HP seringkali hilang di pedalaman Kalimantan. Google Maps bisa jadi cuma pajangan di dashboard. Nggak ada gunanya. Terus gimana dong kalau nyasar? Masa pakai kompas? Disinilah peran GPS lokal jadi sangat penting. GPS lokal? Apaan tuh? Tanya langsung ke warga lokal di warung kopi atau kampung terdekat. Tapi siap-siap dapat petunjuk arah yang unik bin ajaib, bukan pakai patokan kilometer. Terus pakai apa? Pakai kearifan lokal. Misalnya, lurus aja terus mas, nanti ketemu pohon beringin gede, nah belok kiri situ. Atau habis lewat jembatan kayu yang goyang-goyang itu, jalan lagi kira-kira habis 2 batang rokok lah, nanti sampai. 2 batang rokok? Ngukurnya gimana itu? Iya itu dia, butuh skill interpretasi tingkat tinggi buat nerjemahinnya. Seru banget kayaknya petualangannya. Jadi nggak cuma ngandelin teknologi, tapi juga interaksi sama penduduk lokal ya, mantap. Salam engeng, penutup nih. Kita masuk ke bagian paling ditunggu-tunggu. Fakta unik, lucu, dan duel maut. Wah, duel apa nih? Ada rencana gila 2 yang gak kalah edan nih di ekspedisi ini. Apa itu? Duel sengit antara si hitam dan melesat, punya Bro Guh, melawan si merah dan melesat, Kawasaki Ninja SS-nya Bro Ahong. Hah? Seriusan mau duel? Di trek lurus panjang antara Kalteng ke Kalbar katanya? Iya, berebut tahta si paling melesat. Padahal kan Bro Ahong tugasnya jadi speed limit in charge. Kok malah mau balapan? Kontradiktif banget ini orang. Justru itu yang bikin seru. Jiwa pembalapnya meronta-ronta kayaknya. Kira-kira siapa yang bakal menang nih? Si hitam yang misterius atau si merah yang katanya legendaris tapi banyak masalah? Nah, itu dia pertanyaannya. Secara teknis, di atas kertas sih, dua-duanya punya potensi kecepatan ya. Tapi kita nggak usah ikut taruhan lah ya. Yang jelas, apapun hasilnya, duel ini pasti jadi bahan ceng-cengan abadi di grup Roda Ceria. Sampai kakek nenek nanti. Nah, mumpung ngomongin si merah, alias Kawasaki Ninja SS punya Bro Ahong, ini motor emang udah kayak selebriti di Roda Ceria.
Tapi terkenalnya karena sering jadi bahan bulian. Oh ya, kenapa tuh? Kasian amat. Karena kelemahannya seabrek. Pertama, borosnya minta ampun. Bensinnya cuma dapat 30 km per liter. Itu juga kalau jalannya alus kayak pipi bayi. Oli sampingnya juga ngocor terus, satu botol paling cuma tahan 200 km. Wah, boros parah ya. Makanya dibilang ini motornya orang kaya atau motor sponsor Pertamina. Terus spare partnya, mahal dan susah dicari. Desainnya juga gitu-gitu aja dari zaman bahula, dari tahun jebot kata anak sekarang. Klasik sih, tapi ya gitu-gitu aja ya. Belum lagi masalah klasik pistonnya yang gampang ngejam. Sampai ada candaan harus dilapis emas 24 karat biar awet. Waduh, lengkap juga ya daftar dosanya. Pantesan jadi bulan-bulanan terus si Cheng Ahong. Tapi puncak dari segala bulian, legenda yang akan terus dikenang sepanjang masa adalah insiden Apa tuh? standar samping copot atau lepas. Standar samping copot. Iya, ini gara-gara ingat kejadian tragis tapi lucu Bapak Eka di touring sebelumnya. Motornya Kawasaki Ninja juga kalau nggak salah. Standar sampingnya copot di tengah jalan. Bayangin repotnya. Tiap mau berhenti harus nyari pohon atau tiang listrik buat nyenderin motor. Iya ampun, itu sih nyusahin banget. Kebayang paniknya pas mau parkir di tempat terbuka, nggak ada sandaran. Terus gimana? Nah, kejadian standar samping copot ini udah diprediksi bakal jadi bahan bulian permanen buat Bro Ahong. Nggak cuma sampai touring selesai, tapi sampai pensiun, bahkan sampai akhirat. Kasian banget kan? Gila sih, udah jadi kutukan kayaknya ini standar samping ninja ya. Harus diruat dulu sebelum berangkat kayaknya. Makanya, saran dari kita semua buat Bro Ahong, Ceng, please bawa standar samping cadangan sama tali rapia segulung deh buat jaga-jaga kalau bautnya dol lagi. Beneran deh. Awas ya Cheng Ahong, dicek bener-bener itu standarnya. Biar makin seru nih duelnya nanti, aku punya joke internal nih. Kalau Bro Ahong nanti beneran menang lawan Bro Guh di trek lurus itu, Kenapa? Mau dikasih apa? aku bakal kasih hadiah spesial. Buka 2 kancing baju paling atas. Dan gak akan aku kancingin lagi selama sisa ekspedisi. Gimana? Astaga, ini taruhan macam apa ini? Berat sebelah banget hadiahnya. Bisa-bisa Bro Ahong langsung ngacir kayak kesetanan demi hadiah itu. Bahaya ini, bahaya. Biar rame aja. Nah, terakhir nih, soal perdebatan abadi. Buat touring jauh, nembus medan berat kayak gini, mendingan motor manual, RX King, CB Ninja, atau Matic, ADV. Pendapat ahli gimana? Oke, kalau lihat dari berbagai sumber dan pengalaman ya, masing-masing punya plus minus. Motor manual umumnya dianggap lebih tangguh buat nanjak atau lewat jalan jelek. Biasanya lebih irit bensin buat jarak jauh. Punya engine brake alami yang sangat membantu pas turunan curam biar rem gak kerja keras. Plus perawatannya relatif lebih simpel dan murah. Tapi ada risikonya juga kan? Iya, risikonya yaitu rantai bisa kendor atau putus, mesin bisa berebet kalau tutup kop busi kemasukan air pas hujan atau nerabas banjir, atau tali kopling putus di saat genting, itu nyebelin banget. Nah, kalau yang Matic, kayak Honda ADV gimana? Kan kelihatannya lebih nyaman tuh, tinggal gas rem aja. Matic memang unggul di kenyamanan, nggak pegel oper gigi, bener. Tapi biasanya lebih boros BBM, terus kurang optimal kalau ketemu tanjakan super curam atau jalan rusak parah karena ground clearance biasanya lebih rendah dan nggak ada gigi rendah buat torsi maksimal. Terus kalau turunan? Nah, di turunan panjang juga rawan remblong karena minim engine brake. Harus pinter-pinter mainin rem depan belakang. Suspensi belakang juga kadang gampang mentok kalau bawa beban berat plus boncenger. Perawatannya juga lebih kompleks dan mahal karena ada komponen CVT, V-belt, roller yang perlu perhatian khusus dan ada umurnya. Oke. Jadi intinya nggak ada yang sempurna ya. Tergantung medan, persiapan motor, sama skill ridernya juga pastinya. Plus, izin istrinya dapat apa enggak? Nah, itu dia kunci paling utama. Sip lah. Udah kebayang kan gimana seru sekaligus gilanya ekspedisi de Borneo 2025 roda ceria ini. Ambisinya luar biasa, tantangannya juga bukan main-main. Iya, gila sih emang. Dari ganasnya alam Kalimantan, logistik yang jelimet, cuaca yang gak bisa ditebak, sampai urusan mistis dan drama paling horor, minta izin istri. Tapi tema Born to be Neo-nya itu bener-bener keren dan dalam maknanya ya. Tepat sekali.
Ini lebih dari sekedar perjalanan jauh naik motor. Ini adalah manifestasi semangat petualangan yang gak lekang oleh usia, bukti kekuatan persaudaraan dalam sebuah komunitas, dan cerminan bagaimana mereka menghadapi berbagai lapis tantangan fisik, mental, logistik, sampai domestik kayak urusan SIM tadi. Sebuah ujian kehidupan yang komplit menurutku. Kita doakan dari sini ya, semoga ekspedisi The Borneo 2025 Roda Ceria ini berjalan super lancar. Semua anggota tim bisa menikmati setiap kilometernya, bisa menaklukkan semua rintangan, dan yang paling penting, bisa kembali lagi ke Jakarta dengan selamat sentosa, utuh nggak kurang satu apapun, dan bawa cerita seru segudang. Amin ya robbal alamin. Semoga mereka beneran merasa born to be Neo setelah petualangan ini. Amin. Semoga semua rencana mereka, termasuk 2 rencana gila tadi ya, ekspedisi sama dualnya itu bisa terlaksana dengan baik, aman, dan jadi kenangan indah tak terlupakan. Dan pesan sponsor terakhir buat Bro Ahong, sekali lagi ya Ceng, itu standar samping tolong dipastiin nempel kenceng. Kalau perlu dilas aja sekalian. Atau bawa cadangan 5 biji sama tali rapia segulung gede. Please deh. Awas ya Ceng, jangan sampai kejadian lagi. Nanti jadi legenda selamanya loh. Malu-maluin. Oke deh pendengar setia, kayaknya udah cukup ya kita bongkar-bongkar roda ceria hari ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya. Sehat selalu dan ingat, roda kehidupan selalu berputar.